agar aku bisa lolos dari tempat ini, kata hati Rubaya atas nama rencana yang akan dilakukannya. Dengan ayunan yang kuat kini ia melempar. Namun pada saat yang bersamaan datanglah orang yang tidak dikenal. Orang itu terus menempel dan segera melompat menerjangnya. Dengan hantaman tangannya, ia kemudian berusaha mencegah ayunan pisau, tetapi orang itu sedikit terlambat. Pisau itu telah kini terlanjur melesat. Raden Kudamerta yang kini menjadi sasaran bidiknya teranyak manakala ia merasakan sakit yang datang dengan tiba-tiba. Perih yang bukan kepalang kini terasa di dada kirinya, yang ketika dengan cermat ia perhatikan ternyata berasal dari sebelah pisau yang kini tertancap di dadanya. Tertunduk kini Raden Kudamerta menahan nyeri, dan hal itu menyebabkan Dyahwiyah terkejut dan kemudian mendekapnya dengan segala kebingungan. Dengan terengginas, Macan Liwung yang merasa kecolongan kini mencari-cari dari mana asal pisau yang melesat itu. Bayangkara Macan Liwung segera meloncat ke sumber kegaduhan yang terjadi di arah kanan. Tiba-tiba saja terdengar teriakan yang entah siapa yang berteriak menunjuk kepada Rubaya yang kebingungan. "Orang itu pelakunya!" Rubaya memang layak kebingungan karena rencananya kini telah berantakan. Rubaya tidak mungkin lagi menyelamatkan diri dengan cara membuat kegaduhan dan kemudian menerobos orang-orang yang kini berjejal-jejalan karena tangannya kini telah terkunci ditelikung ke belakang oleh orang yang tidak dikenal itu. Rubaya kini berusaha meronta, namun ia semakin meronta, pangkal lengannya kini terasa sangat sakit. Rubaya menoleh untuk melihat siapa yang telah melakukan perbuatan itu. Namun ternyata Rubaya tidak mengenal orang itu. "Siapa kau?" Melihat hal itu, Macan Liwung tercekak dengan leher yang serasa tercekik. Macan Liwung terkejut melihat siapa yang telah memberi sumbangan peran dalam menangkap pelempar pisau itu. Justru karena itulah Macan Liwung malah terdiam. Kemunculan orang itu setelah sekian tahun lamanya ia menghilang sungguh sangat mengagetkannya. Kegaduhan kini terus segera merambat. "Ada apa?" teriak seseorang dengan suara yang keras. "Raden Kudamerta dilempar pisau," jawab orang yang lain dengan berteriak. "Siapa pelakunya?" Kegaduhan yang terjadi telah menyebabkan orang-orang yang berada di tempat itu teradu bagai gabah dan teri. Akan tetapi pusat perhatian memang segera tertuju kepada orang yang telah terbukti berniat untuk membunuh Raden Kudamerta. Rubaya merasa dirinya kini telah mendadak terperangkap dan juga tidak mungkin lolos. Orang yang telah meringkus dirinya memiliki kekuatan yang tidak bisa dilawannya. Apabila Rubaya bergerak berusaha untuk memberontak, maka tekanan pada siku kanannya akan bisa mengakibatkan tangannya patah. "Mati aku. Aku telah terjebak," Rubaya kini berkata pada dirinya sendiri. Rubaya meronta, namun semakin meronta, pangkal lengannya kini terasa semakin sakit. Bila dipaksakan meronta, lengannya bahkan juga bisa patah. Orang itulah yang telah bermaksud untuk membunuh Raden Kudamerta. Ayo hajar dia." Ucapan yang entah siapa yang melontarkan itu merupakan isyarat bagi siapa saja untuk bergerak. Kematian Srijaya Negara telah menyebabkan siapapun menjadi mudah marah. Tiba-tiba kini muncul lagi orang yang berniat membunuh Raden Kudamerta. Maka kemarahan yang berjejal di dada itu dengan segera menggelegak membutuhkan sebuah penyaluran. "Ayo hajar dia!" Perintah itu berasal dari entah mulut siapa dengan segera dilaksanakan oleh orang-orang yang demikian geram. Ayunan kepalan tangan kini menghajar wajah pelempar pisau itu.
Hanya dalam hitungan kejap, hidung Rubaya yang malang itu kini telah berdarah-darah. Sementara itu, tidak ada gunanya Macan Lewong dan orang yang melumpuhkan Rubaya itu berusaha mencegah. Ayunan tangan demi ayunan tangan, tendangan kaki, dan juga hantaman menggunakan batu bata telah menyebabkan dengan amat cepat laki-laki yang melukai Raden Kudamerta itu babak belur. Dengan cekatan, Macan Lewong kemudian melindunginya. Namun hajaran itu bahkan sebagian mengenai tubuh dari Macan Lewong. Macan Lewong kini berteriak dengan sekuat-kuatnya. Hentikan! Hentikan semuanya! Jangan kalian main hakim sendiri! Teriakan dari Macan Lewong yang menggelegar itu berbuah hasil. Orang-orang yang mengajarnya itu akhirnya bisa menguasai diri. Beberapa prajurit dari Kesatuan Bayangkara bergegas kini membantu Macan Lewong dan membentuk pagar betis untuk melindungi pembunuh yang bersenjata pisau itu. Dengan cekatan pula, mereka mengikat tubuh Rubaya menggunakan tali jenggot. Rubaya yang telah membaca nasib buruk berada di depan matanya, kini hanya bisa menyumpah dalam hati. Melihat kegaduhan yang terjadi, Patih Daha dan Senopati Kaca Enggon kemudian bergegas datang dengan langkah yang terbuka lebar. Oleh kekacauan yang terjadi itu, para prajurit kemudian bergegas merapatkan diri untuk melindungi kerabat istana. Sangat ketat pagar betis itu berlapis dengan tameng. Apa yang terjadi? Gajah Mada bertanya sambil mengarahkan pandangan matanya kepada orang yang sedang menjadi pusat perhatian. Orang ini akan membunuh Raden Kudamerta. Untung ada Adi Pradabasu yang segera mencegahnya. Raden Kudamerta terluka, tetapi tidak seberapa parah, Kakang. Gajah Mada tertegun karena Macan Lewong menyebut nama Pradabasu. Gajah Mada memperhatikan wajah laki-laki dalam penyamaran itu dengan cermat seksama. Demikian juga dengan Gajah Enggon. Cukup lama Pradabasu menghilang. Lebih dari 5 tahun Pradabasu tidak berada dalam kesatuan pasukan Bayangkara. Orang itu kini muncul lagi membawakan peran yang mengagetkan. Gajah Enggon kini mengguncang-guncang pundak sahabatnya itu dengan kuat. Pradabasu pun kini tersenyum. Aku nyaris tidak mengenalimu, Pradabasu, berkata kini Gajah Mada. Pradabasu tidak menjawab. Apa yang terjadi, Pradabasu? Tanya Gajah Enggon. Aku membayangi sepak terjang orang ini sudah cukup lama. Setidaknya sudah beberapa bulan ini. Kecurigaanku ternyata benar. Lebih baik sekarang kau periksa bagaimana dengan keadaan Raden Kudamerta. Aku khawatir pisau yang digunakan oleh orang ini beracun. Bagai diingatkan, Gajah Mada dan Gajah Enggon kemudian segera melangkah mendekati kerumunan orang yang kini mengelilingi Raden Kudamerta. Melihat kini bersimbah darah dada kiri suami dari Dyah Wiyat itu, Gajah Mada melihat luka itu tidak terlampau berbahaya. Dengan cekatan, Dyah Wiyat melakukan langkah-langkah untuk perawatan suaminya. Pisau yang menancap itu kini telah dicabut. Dalam pandangan sekilas, Gajah Mada bisa mengambil kesimpulan bahwa pisau itu tidak beracun karena warna darahnya tidak menjadi kehitaman. Gajah Enggon kemudian memungut pisau itu. Pisau yang sama, Kakang, kata Senopati pimpinan pasukan Bayangkara itu. Gajah Mada mengangguk. Bawa Raden Kudamerta ke balai prajurit. Gajah Mada kemudian memberikan perintahnya. Dengan cekatan, tubuh Raden Kudamerta diangkat beramai-ramai digotong ke balai prajurit. Menghadapi keadaan semacam itu, apalagi peristiwa itu terjadi di depan matanya secara langsung, menyebabkan Dyah Wiyat kini menjadi gugup. Dyah Wiyat mengikuti dari belakang dengan segala kecemasan yang membuncah. Melihat Raden Kudamerta bersimbah darah, para ibu ratu yang akhirnya melihatnya kini juga menjadi terkejut. Tidak bisa dicegah, segenap kaulo kini berduyun-duyun mendekat untuk melihat dengan jelas apa yang tengah terjadi. Raden Cakradara yang semula berjongkok
tidak bisa juga menahan rasa penasarannya. Di sebelahnya, Sri Kitarya memandang Patih Daha itu dengan kebingungan. "Apa yang terjadi, Gajah Mada?" tanya Raden Cakradara. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Gajah Mada. Cakradara merasa untuk kali ini tatapan mata Gajah Mada kepadanya tidak lagi tulus. Ada sesuatu di balik tatapan mata yang tampak mengombak itu. Mereka yang dalam semalam menjadi korban adalah orang-orang terdekat dari Raden Kudamerta. Sementara Raden Kudamerta sendiri juga menjadi sasaran yang untungnya luka yang dialaminya tidak terlampau berbahaya karena Pradabasu muncul di saat yang tepat. Usaha Pradabasu untuk mengagalkan upaya pembunuhan itu telah berhasil. Setidaknya telah menyebabkan arah pisau itu meleset. Pisau yang semula tertuju ke jantung itu bergeser sejengkal ke tempat yang tidak berbahaya. Raden Cakradara kini mulai mendekati Gajah Mada. "Sebenarnya ada apa, Gajah Mada?" "Mohon maaf, Raden. Saat ini saya belum memiliki jawabannya," jawab Gajah Mada sambil berbalik. Tanpa berbicara, Gajah Mada meninggalkan Raden Cakradara ke arah Pradabasu yang kini berdiri berdampingan dengan Macan Lewong dan Gajah Enggon. Setidaknya Patih Daha itu berniat untuk menumpahkan rasa kangen dan juga mengajukan beberapa pertanyaan penting kepada Pradabasu. Akan tetapi peristiwa susulan kembali terjadi. Peristiwa yang sama sekali tidak diperkirakan oleh Gajah Mada. Gajah Enggon pun juga tidak mengira. Rangkaian peristiwa yang terjadi kini benar-benar beruntun dan terjadi dalam hitungan kejap demi kejap. Mula-mula terlontar sebuah pertanyaan yang entah dari mulut siapa. "Bagaimana dengan keadaan Raden Kudamerta?" Dan jawabnya kini juga entah dari mulut siapa, namun sangat merangsang amarah setiap orang. "Mati! Raden Kudamerta mati!" "Hah? Raden Kudamerta mati?" Mengombak kini semua isi dada siapapun. Bagai minyak yang tersulut api, amat mudah untuk terbakar. Apalagi isi semua dada itu kini sedang sewarna, sedang marah, tidak bisa menerima cara kematian dari rajanya. "Raden Kudamerta telah mati. Pisau itu mengenai jantungnya." Maka tidak bisa dicegah apa yang menimpa Rubaya kini terulang kembali. Kawula yang marah kini memberikan desakan yang amat kuat, sementara prajurit yang melindunginya dalam jumlah yang sangat kalah banyak. Yang celakanya di antara prajurit itu bahkan ada pula yang termakan hasutan itu. Ayunan demi ayunan tangan kini kembali terarah kepada Rubaya. Bahkan seorang kakek tua renta kini ikut memberikan sumbangannya. Apa yang dilakukan kakek tua itu paling telak dan juga menentukan nasibnya. Orang itu menyeringai dengan mata yang terbelalak ketika ia memasukkan seekor ular kecil ke balik baju Rubaya. Padahal ular itu berjenis weling. "Dan kowe, apa yang kau lakukan ini?" Rubaya meletup sambil berusaha untuk memberontak. Namun tidak berguna pula ia memberontak. Laki-laki tua itu, ia adalah Rangsang Kumuda. Ia tersenyum dengan penuh arti. Rangsang Kumuda kemudian bergegas menjauh sambil dengan segera membasuh kesan apapun dari raut mukanya. Rangsang Kumuda sadar apabila Rubaya sampai tertangkap dan bisa dikorek semua keterangan dari mulutnya, hal itu akan bisa membahayakannya. Apalagi apabila Rubaya membuka simbol hubungannya dengan Raden Kudamerta. Oleh karena itu, sebagaimana yang lain, orang-orang yang menjadi mata rantai yang menghubungkan dengan dirinya harus dipangkas kini. Dengan kematian Rubaya, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya Rangsang Kumuda. Rubaya kini mulai menggeliat. Namun justru karena itu, ular weling itu mematuknya. Bisa ular weling adalah jaminan bagi siapapun yang terkena pasti akan mati. Tidak ada penawarnya. Tidak ada pula obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkannya. Rubaya kini terbelalak meronta dengan sangat kuat
dan dengan segera warna tubuhnya berubah menjadi kebiruan. Nafasnya dengan segera tersengal-sengal untuk kemudian dengan cepat tubuhnya beranjak membeku. Namun keadaan yang sudah sedemikian rupanya tidak menyebabkan semua orang berhenti untuk menganiayanya. Seseorang mengambil bata merah, kemudian diajarkan bata merah itu ke kepalanya. Seseorang lagi yang kini memegang kayu, kemudian mengayunkan kayu itu ke tubuhnya. Seseorang yang lain lagi, kebetulan ia memiliki tangan yang besar dan kekar. Sekuat tenaga, ia kemudian mengayunkan kepalan tangannya untuk menghajar hidung Rubaya hingga kini berdarah-darah. "Berhenti kalian semua!" Gajah Mada yang kini telah berhasil mendekat kemudian berteriak dengan sangat keras. Namun bahkan perintah yang diberikan oleh Gajah Mada itu tidak digubris oleh orang-orang. Orang-orang yang telah gelap, yang benar-benar marah karena rajanya telah dibunuh, yang bertambah marah karena mendengar Raden Kudamerta juga dibunuh, kemarahannya kini butuh penyaluran. "Berhenti! Berhenti kalian semua! Jangan lakukan itu!" Gajah Enggon kini ikut berteriak. Teriakan Gajah Enggon juga tidak dipedulikan. Semua telinga tiba-tiba tidak mendengar apapun. Kata hati yang butuh penyaluran yang kini terdengar jelas dan harus dilaksanakan. Dan hal itu menyebabkan telinga menjadi buntu. Semua orang sepakat untuk bersama-sama menjadi budak. Namun kemudian yang berhasil membubarkan mereka dan memaksanya untuk mundur justru adalah ular yang keluar dari sela kancing baju yang dikenakan oleh Rubaya. Melihat ular yang sebenarnya berukuran pendek saja itu telah membuat mereka bubar. Semua orang tahu ular jenis weling yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam dan putih berselang-seling merupakan binatang melata yang paling mematikan. Ada ular! Ular! Ada ular yang keluar dari tubuhnya! Dengan terengginas, salah seorang prajurit kini mengayunkan pedangnya untuk menebas binatang melata yang kebingungan dan berusaha untuk merayap itu. Memanfaatkan waktu, para prajurit kemudian segera membentuk pagar betis. Namun apalah artinya pagar betis itu karena orang itu sudah tidak bernyawa lagi. Gajah Mada kini benar-benar jengkel. Gajah Mada yang berdiri di sebelah mayat itu kini menjadi pusat perhatian. Orang ini telah mati, dan pelakunya harus dituntut di hadapan Kutara Manawa, teriak Gajah Mada dengan suara yang menggelegar. Mendadak saja datangnya kesadaran itu dan mendadak pula gemuruh amarah yang semula meluap-luap kini beralih warna. Sekejap kemudian Gajah Mada membalik mayat yang tengkurap itu. Gajah Mada saling lirik dengan Gajah Enggon. Kemudian orang yang tertangkap basah telah berusaha untuk membunuh Raden Kudamerta itu bukan karena pengeroyokan beramai-ramai, tetapi karena lebih dipatu oleh ular weling. Gajah Mada kini benar-benar marah. Tindakan tanpa kendali itulah yang telah disesalkannya. Kekacauan yang timbul telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak dikenal, orang yang sama dengan pembunuh Bayangkara Lembang Laut yang menilik dari cara membunuhnya yang amat khas dengan menggunakan ular yang sangat beracun. Rupanya masih ada orang yang mampu bermain-main dengan ular. Setelah Ragrian Tancah, Gajah Enggon kini menggumam. Gajah Mada tidak menoleh mendengar gumaman itu. Tatapan matanya kini tertuju lurus ke depan. Bisa jadi Ratanca telah mewariskan ilmunya kepada orang lain. Masih di hari yang sama, ruangan di istana Ratu Gayatri sangat terlihat senyap. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Duduk bersilat tepat di hadapan Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri, Gajah Mada yang telah siap menyampaikan laporan menunggu Ratu Gayatri untuk berbicara. Di belakang Patih Daha itu duduk bersila Senopati Gajah Enggon dan bekas prajurit Bayangkara yang pernah memberikan sumbangsi pengabdiannya kepada negeri Wilpatikta. Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri nyaris tidak mengenali laki-laki yang kini berambut amat panjang itu.
Mahapatih Amangkubumi Aryatada juga berada di ruangan itu. Sementara para ibu ratu yang lain tidak terlihat satupun. Para ibu ratu yang lain sangat lelah dalam mengikuti rangkaian upacara yang sangat menguras tenaga untuk ukuran usia mereka. Sangat terbatas dan tertentu yang boleh hadir dalam pertemuan itu. Bahkan Raden Cakradhara pun tidak diizinkan. Demikian pula dengan Sri Kitarya dan juga Raja Dewi Maharajasa yang ingin mengetahui duduk persoalan yang tengah terjadi. Rupanya benar peringatan yang telah kau berikan, Gajah Mada, ucap Ratu Gayatri. Gajah Mada tidak menjawab ucapan itu. Yang ia lakukan adalah merapatkan dua telapak tangannya. Hanya Gajah Mada yang melakukan itu. Gajah Enggon dan Pradabasu tidak melakukannya. Bagaimana Paman Tada? Lanjut Ratu Gayatri yang ditujukan kepada Mahapatih Aryatada. Hamba Gusti Putri, ternyata benar kecemasan dari Patida, jawab Patih Amangkubumi. Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri mengedarkan pandangan matanya. Sebelum Ratu meminta penjelasan yang panjang lebar dari Gajah Mada, perhatiannya kemudian diarahkan lebih dulu kepada Pradabasu. Ratu Biksuni ingat beberapa tahun lamanya Pradabasu menghilang dari istana. Kecewa berat yang dirasakannya telah menyebabkan Pradabasu memilih untuk berada di luar lingkungan istana. Ratu Biksuni juga amat memahami apa penyebab Pradabasu memilih berada di luar istana. Rasa kecewanya kepada Gagak Bongol yang telah menyebabkan itu. Bagaimana kabarmu, Pradabasu? Bertanya kini Ratu Gayatri. Pradabasu segera memberikan penghormatannya. Kedua telapak tangannya segera dirapatkan dan kemudian diletakkan ke depan hidung. Sembah dan bakti hamba Gusti Putri, jawab Pradabasu. Ratu Gayatri kini tersenyum. Aku terima. Kemana saja selama ini kau menghilang, Pradabasu? Jawab Ratu Gayatri. Pradabasu kembali merapatkan dua telapak tangannya. Kali ini diletakkannya ke depan dadanya. Hamba Gusti Putri, hamba sibuk bercocok tanam di kaki Gunung Arjuna. Tetapi hamba juga memuasi rasa ingin tahu hamba dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu wilayah menuju ke wilayah yang lain, untuk hamba melihat bagaimana keadaan dan juga kehidupan wilayah Mojopahit. Hamba mengunjungi Singosari, hamba juga mengunjungi Kediri. Selanjutnya, hamba berjalan jauh ke timur sampai melintas ke Selan Bali. Hamba melihat kehidupan rakyat Blambangan yang tenang dan damai. Namun, hamba juga melihat semangat yang makantar-kantar di Keta dan Sadeng. Hal itu antara lain yang harus hamba sampaikan kepada Gusti Putri untuk mendapatkan perhatian. Kalau disebut sepenuhnya menghilang, sebenarnya tidak benar Gusti Putri. Karena setidaknya dalam 2 bulan ini, hamba menghadap kepada Kakang Gajah Mada untuk menyampaikan laporan penting. Suasana hening kini merayap di tempat itu. Semua menyimak apa yang disampaikan oleh Pradabasu. Tidak satupun kalimat tercecer dari perhatian. Senopati Gajah Enggon kemudian memperhatikannya dengan penuh minat. Gajah Mada juga sama sekali tidak menampakkan perubahan pada raut wajahnya. Sang Ratu Gayatri kemudian mengedarkan pandangan matanya menggerataki semua wajah yang menghadap. Ia lakukan itu sambil mengunyah apa yang diucapkan oleh bekas Bayangkara Pradabasu. Semangat makantar-kantar di Keta dan Sadeng, lanjut Ibu Ratu Gayatri. Hamba Gusti Putri. Bisa kau sampaikan lebih rinci, Pradabasu? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan minatnya. Itulah sebabnya ia kemudian beringsut agar bisa melihat Pradabasu ketika sedang berbicara. Mohon ampun Gusti. Menurut hamba, Keta dan Sadeng saat ini sedang menyiapkan keraman Gusti.
ucap bekas bayang Karabrada Basu. Memperoleh jawaban itu, Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri kemudian melirik Mahapati Aryatada. Bersamaan dengan itu, Mahapati Aryatada juga mengarahkan pandangan matanya ke wajah Ratu Gayatri. Setelah saling berbicara melalui pandangan mata, Ratu Gayatri kemudian mengarahkan tatapan matanya kepada Gajah Mada. Apakah ada sebuah wilayah di bumi Mojopahit ini yang bernama Keta? Ratu Gayatri kini bertanya. Hamba Gusti Putri, Wilwatikta memiliki wilayah yang bernama Keta. 2 hari 2 malam dengan berkuda, perjalanan yang ditempuh ke arah timur. Antara lain akan melewati Porong, Pasuruan dan Probolinggo. Terus ke arah timur menyusur sepanjang pantai. Dan kita akan tiba di sebuah tempat yang bernama Keta. Biksuni Gayatri menyimak jawaban itu dengan penuh perhatian. Keningnya kini sedikit agak berkerut. Apakah Keta itu berada setelah atau sebelum Besuki? Tanya Ratu Gayatri. Gajah Mada merasa kini ia yang harus menjawab pertanyaan itu. Mohon ampun Gusti, Keta adalah juga bernama Besuki. Ratu Gayatri kini termangu untuk beberapa saat lamanya. Sang ratu kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Mahapati Aryatada. Aryatada kini merasa waktunya untuk berbicara. Terasa aneh bila Keta dan Sadeng akan melakukan pemberontakan. Dalam 5 tahun pasewaan, utusan dari Keta dan Sadeng selalu hadir di Balirung. Hening kini menggerak-taki untuk beberapa saat. Sebagai pertanda sebuah wilayah akan tetap tunduk kepada Majapahit bisa dilihat dari hadir dan tidaknya pimpinan wilayah itu di Pasewan Ageng yang dilakukan secara berkala. Apabila penguasa wilayah itu tidak bisa hadir karena jarak yang memang jauh atau karena masalah waktu, diharapkan penguasa wilayah itu menghadap istana di lain kesempatan. Namun apabila dalam 2 kali pasewaan tidak hadir, penguasa wilayah akan mendapat teguran dan harus menjelaskan ketidakhadirannya dan bisa dianggap mereka akan melakukan makar. Di masa yang lalu, ketika penguasa Pakuan Tumapel tidak hadir beberapa kali di istana Kediri, Kediri menganggap Tumapel akan melakukan kraman. Ken Arok yang saat itu menguasai Tumapel setelah merampasnya dari Tunggul Ambetung memang berniat akan melakukan kraman. Prada Basu, bagaimana caramu menilai Keta dan Sadeng akan melakukan kraman? Paman Aryatada sendiri menyaksikan Keta dan Sadeng selalu hadir dalam setiap pasewaan yang diselenggarakan istana. Prada Basu kini merapatkan 2 telapak tangannya. Hamba Gusti Putri, Keta dan Sadeng perlu dicurigai karena dengan pandangan mata hamba secara langsung, hamba melihat upaya mereka untuk memperkuat diri. Ketika hamba berada di Keta, sedang dilakukan penerimaan prajurit baru dengan jumlah kekuatan yang amat jauh melampaui keperluan wilayah yang hanya sebesar Keta. Sebaliknya, ketika hamba menyeberang ke Sadeng, di wilayah itu bahkan dilakukan kegiatan yang lebih besar. Hamba benar-benar terkejut melihat kekuatan prajurit yang dimiliki Sadeng dan latihan perang yang mereka lakukan. Hamba meyakini saat ini sedang ada persiapan untuk kraman. Apabila dibiarkan, maka 5 tahun ke depan Keta akan memiliki kekuatan yang seimbang dengan separuh kekuatan Mojopahit. Laporan Prada Basu itu ternyata mampu menyita perhatian ruangan itu. Bagaimana Paman Tada? Bertanya kini Ratu Gayatri. Mahapati Aryatada menyempatkan diam sejenak untuk beberapa saat sebelum ia kemudian memberikan pendapatnya. Aryatada bahkan menyempatkan bertukar pandang dengan Gajah Mada. Aryatada juga menyempatkan mendahulukan batuknya sambil merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyembah.
Mohon ampun Gusti Putri. Menurut hamba, mungkin perlu dikirim telik sandi kedua wilayah itu untuk nantinya bisa digunakan sebagai sikap Mojopahit dalam mengambil tindakan. Senopati Gajah Enggon mungkin bisa menunjuk siapa telik sandi yang bisa dikirim. Hamba berpendapat keterangan yang diberikan oleh Pradabasu harus segera mendapat perhatian. Semua masalah yang bisa membahayakan keutuhan negara tidak boleh diremehkan. Dan sedini mungkin harus segera bisa diatasi. Gajah Mada menunduk menyimak ucapan itu. Sejenak kemudian ia menengadah dan mengarahkan pandangan matanya kepada Ratu Gayatri. "Bagaimana Gajah Enggon?" bertanya kini Ratu Gayatri. "Hamba akan siapkan Gusti Putri," jawab Gajah Enggon dengan amat sigap. "Hamba akan menyiapkan pasukan segelar sepapan yang dibutuhkan untuk menghancurkan Sadeng dan Keta apabila dua wilayah itu memang berniat untuk melakukan keraman." Gajah Mada tiba-tiba merapatkan dua telapak tangannya, sebuah cara meminta perhatian dari Ratu Gayatri. "Kau mempunyai pendapat, Gajah Mada?" tanya Ratu Gayatri. "Mohon ampun Gusti Putri. Hamba sependapat dengan Paman Aryatada bahwa sedini mungkin masalah Keta dan Sadeng harus segera diatasi. Hamba juga sependapat untuk segera dikirim telik sandi. Namun, hamba tidak bisa menerima gagasan dari Gajah Enggon untuk segera mengirim pasukan segelar sepapan ke dua wilayah itu. Hamba berpendapat menghancurkan dua wilayah itu melalui perang yang berkekuatan besar seharusnya selalu tidak dianggap benar. Ibarat ular, apabila kepalanya bisa ditangkap, maka akan lumpuhlah ular itu. Oleh karena itu, sebaiknya yang dikirim adalah prajurit telik sandi dengan sifat dan kemampuan yang khusus. Hamba berpendapat Keta maupun Sadeng bisa dikalahkan tanpa harus diserbu. Menurut hamba, penyerbuan itu sendiri akan memakan biaya yang sangat besar." Hening kini menggerataki ruangan itu. Gajah Enggon termangu karena untuk kesekian kalinya ia melihat Gajah Mada mengutarakan pendapat yang berbeda dengannya, pendapat yang aneh dan juga tidak lazim. "Kakang, apa yang bisa dilakukan oleh pasukan telik sandi itu tanpa dukungan pasukan dengan kekuatan segelar sepapan?" bertanya kini Gajah Enggon oleh rasa penasaran yang menggubat. Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan itu. Namun rupanya yang penasaran tidak hanya Gajah Enggon. Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri kini juga merasa penasaran. "Bagaimana jawaban pertanyaan dari Gajah Enggon itu, Gajah Mada?" Gajah Mada kini merapatkan dua telapak tangannya dan kemudian ia menyembah. "Hamba Gusti, menggebuk Keta dan Sadeng dalam perang besar tentunya membutuhkan biaya yang besar. Perang itu sendiri harus didukung dengan cadangan makanan yang juga besar. Penyelesaian terhadap apa yang dilakukan oleh Keta dan Sadeng bisa dijawab dengan langkah yang sederhana. Barisan telik sandi Yuda yang dikirim tidak sekedar mengintip dan juga mengawasi apa yang terjadi. Pasukan sandi itu harus bisa mengerjakan banyak hal, bisa perusakan, penculikan, penyelamatan sampai adu domba. Barisan sandi itu bahkan juga harus mampu memecah belah persatuan dan juga kesatuan orang-orang Keta maupun orang-orang Sadeng terhadap rencana keraman yang akan mereka lakukan. Pendek kata, pasukan sandi dengan sifat yang khusus itu harus bisa mengelola yang semula musuh menjadi teman kita atau berpihak kepada kita. Gayatri kini memandang Gajah Mada lebih dekat dan cukup lama. Namun sebagai biksuni, Gayatri merasa tidak nyaman harus membicarakan perang atau semacamnya yang pasti akan menjadi sebab kesengsaraan.